Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebarin dari Sakamal sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 82 Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Pak Himawan yang akan saya observasi kelas pembelajarannya. Selamat pagi Pak Himawan. Selamat pagi Pak Sep. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Himawan, sebelumnya saya sampaikan terima kasih karena Pak Himawan berkenan untuk saya ikut observasi di kelas Pak Himawan. Dan sebelum melakukan observasi tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Himawan sebagai bentuk pra atau persiapan observasi kita. Baik, yang pertama Pak Himawan, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang akan Pak Himawan bawakan nanti apa atau seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran akan saya lakukan nanti saya akan menggunakan materi permainan bola voli. Yang akan saya turunkan permainannya bola volinya sisi bawah dan sisi atas. Oh, permainan bola voli ya? Bola voli, karena di sini saya tujuannya supaya anak-anak menjadi lebih sehat, lebih bugar, kemudian bisa menguasai keterampilan servis bawah, servis atas, ataupun materi yang passing bawah dan passing atas juga bisa. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut, pengembangan apa yang akan Pak Himawan lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, pengembangannya kita bisa membuat gamesnya atau permainan, karena di sini kalau anak-anak yang serius mengikuti ataupun menjadi atlet bola voli ini sangat menjanjikan untuk masa depan, karena mereka nanti bisa menjadi atlet pemain bola voli ataupun juga bisa jalur prestasi ke perguruan tinggi, karena di sini pengembangannya sangat banyak ya. Atau nanti mungkin mereka bisa bekerja di BUMN karena bisa mengikuti Proliga ataupun karena di sini sangat masyarakat pemain masyarakat atau pemain bola voli ini. Nah, Pak Himawan ini kan sudah memberikan gambaran bagaimana pengembangan akan dilakukan. Dari pengembangan tersebut, apakah Pak Himawan sudah menyiapkan strategi khusus untuk proses pembelajaran yang akan dibawakan nanti? Ya, untuk strategi khususnya sudah saya siapkan semua Pak Sep. Dari yang kita belajar dari teknik dasar terlebih dahulu. Jika siswa-siswa menguasai teknik dasar, nanti mereka akan lebih mudah lanjut ke teknik-teknik berikutnya, dan kita juga pasti mengadakan games, permainan bola voli, sparring mungkin antar kelas ataupun antar teman sendiri, karena banyak nih bakat-bakat dari murid-murid kita di sini Pak Seti sama teman-teman. Luar biasa, ini menarik Pak Himawan. Nah, Pak Himawan ini kan pembelajaran olahraga, tentunya adalah pembelajaran di lapangan. Tapi sebelum itu apakah langsung ke lapangan atau ada pembelajaran di kelas dulu? Ya, ada di kelas dulu. Kita membahas teorinya dulu. Bagaimana teori apa itu permainan bola voli, kemudian bagaimana cara memainkannya, teknik dasarnya, peraturannya. Untuk di kelas saya juga menggunakan media pembelajaran di YouTube. Dari YouTube saya tampilkan ke anak-anak. Nanti setelah anak-anak belajar tentang teorinya, anak-anak ada yang kurang paham bisa langsung bertanya kepada saya. Ini juga jika sudah paham semuanya, kita langsung ke lapangan melaksanakan pempraktekan. Karena di sini juga pembelajarannya berdiferensiasi ya. Bagi anak-anak yang visual ataupun yang audio, mereka lebih tertarik dengan menonton YouTube jika secara visual melihat langsung, dan juga mendengar ataupun ada musik dari YouTube. Betul, luar biasa Pak Himawan. Pak Himawan sudah menyiapkan sejauh itu, jadi ada pembelajaran di kelas dulu untuk pengetahuan dan juga beberapa informasi berkaitan dengan materi, dan lalu ada praktik ya di lapangan. Nah, baik Pak Himawan, luar biasa, mudah-mudahan nanti dalam pelaksananya bisa berjalan lancar. Namun sebelumnya Pak Himawan, jadi di hari apa saya bisa ikut dalam kelas Pak Himawan? Nanti kita bisa melaksanakan di hari Kamis ya Pak Sep ya? Hari Kamis, kelas 2F. Kelas 2F. Baik, nanti saya insya Allah akan ikut bersama pembelajaran di kelas 10F di hari Kamis, dan saya sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dan Pak Himawan, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi ini, apakah Pak Himawan merasa mendapatkan sesuatu? Ya, tentu. Jadi
hasil dari hari ini dari observasi saya jadi lebih bisa menyiapkan pembelajaran lagi nih. Jadi mungkin kemarin ada yang kurang maksimal atau mungkin ada yang terlupakan sedikit, jadi saya bisa lebih prepare lagi, bisa lebih mempersiapkan lagi seperti mungkin media pembelajarannya atau mungkin peralatan-peralatan untuk praktek langsung buat kami. Oh ya, baik, terima kasih Pak Imawan. Dan ini juga saya sampaikan bahwa nanti setelah saya melakukan observasi atau ikut dalam proses pembelajaran bersama Pak Imawan, saya juga mohon izin nanti untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama PP saya, Pak Ahmad Safari. Oke, siap, boleh Pak Chef. Saya akan senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol ataupun berbagi sharing-sharing pengalaman dengan Pak Chef dan juga PP-nya Pak Chef ya Pak Safari ya. Iya, betul. Sangat bagus untuk saya pribadi dan pengalaman saya pribadi. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih Pak Imawan. Ini tidak ada kaitannya dengan penilaian. Ini hanya untuk proses belajar kita. Insya Allah kita mudah-mudahan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Amin. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Imawan atas waktunya. Nanti kita bertemu di kelas 10F di hari Kamis ya Pak Imawan. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Dari depan ke belakang kanan, dari belakang ke depan kanan lagi. Kanan. Dari dari kiri ya. Oke, timnya Jody dapat dan coba pusat 5 kali. Itu jatuh kan, imbang. Oke, ayo semuanya berdiri di zona depan dulu. Bolanya dipegang yang sebelah, biar sama. Bolanya dipegang yang sebelah. Bolanya dipegang yang jauh dulu.
Bolanya terbang kamu, nah bagus. Terbang lagi. Oke, oke. Ayo, siap semuanya. Angkat bola, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ayo, satu. Oke, ayo yang di belakang maju ke depan dan geser ke belakang posisi. Biar masuk ruangan. Mas, turun, turun. Oke, tadi akan melaksanakan pastinya siap. Yang ada siap tangannya, yang siap tangannya contoh. Mas, full. Oke, tangkap, nanti digantian ya. Habis ditangkap, kemudian gantian yang di belakangnya yang di depan. Oke, siap, paham ya? Gantian ya. Ayat, full. Oke. John. Oke, belakang aja, belakang. Bola. John, mulu, dapat gua pokoknya. Ambil. Tangkap lagi. Ada bola ambil. Bagus ya. Kasih tengah ya, kasih tengah. Ya. Bola sini. Itu tanya mainan kan sebagai ini. Kasih tengah. Pelan-pelan aja. Garis, Buruan Kak. Bawa tengah. Jangan jatuh bolanya. Ambil. Aduh, belum bolanya. Ini aja. Hah? Ini aja tengah. Ada juga di tengah. apa hubungannya sih? Bawa masuk tengah. Balik lagi. Let's go, Bre. Bedeng jejak mana? Bedeng jejak mana?
Langsung ya. Udah 8 lewat. Siap. Ayo disuruh. Oke, kita refleksi. Kita duduk dulu. Duduk dulu, menghadap ke saya. Boleh cok. Oke, kita melakukan refleksi. Oke, bagaimana tadi sudah materi pertanyaan bola voli? Gimana? Jangan pernah ragu untuk melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefarin dari Sakamal, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 82 Jakarta, Jakarta Selatan. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan aktivitas pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Himawan Aditya Pratama. Selamat siang Pak Himawan. Selamat siang Pak Sep. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Sep. Dan dalam kesempatan ini juga kebetulan ditemani oleh Pak P saya, yaitu Bapak Ahmad Safari, selaku PP sekaligus juga Kepala Sekolah SMA Negeri 46. Oke Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Dan dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama Bapak Himawan, rekan kerja yang pada kesempatan minggu lalu saya sudah melakukan observasi di kelas Pak Himawan. Baik, Pak Himawan, kemarin saya sudah melihat aktivitas pembelajaran di kelas Pak Himawan. Dan bagaimana perasaan Pak Himawan setelah melaksanakan supervisi akademik di kelas tersebut Pak? Ya, perasaan saya senang ya, didampingi oleh Pak Sep. Saya di sini jadi bisa lebih mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai pembelajaran supaya bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya. Iya, dan Pak Himawan itu tadi yang disampaikan Pak Himawan, ini kita dalam kegiatan namanya kegiatan pasca observasi atau selepas observasi, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nanti kira-kira runtutannya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran observasi yang dilakukan. Oke, baik, sahabat saya. Ya, makasih Pak Himawan. Dan pertanyaan berikutnya Pak Himawan, dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, menurut Pak Himawan apa yang menjadi kelebihan dalam proses kelas pembelajaran kemarin? Oke, kelebihan dalam proses pembelajaran kemarin yaitu kita banyak menggunakan media pembelajaran ya. Media pembelajaran salah satunya yang saya pakai kemarin kita menggunakan YouTube. Karena di sini kita bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Bagi anak-anak yang audio ataupun yang secara visual, mereka akan lebih menerima pembelajarannya lebih bagus, lebih baik dengan menggunakan video ataupun dengan suara-suara yang enak didengar, mungkin diimbangi dengan musik. Kemudian bagi peserta didik yang kinestetik, kita melaksanakannya di lapangan. Kita langsung praktek permainan bola voli kemarin yang kita sudah pelajari, yang kita sudah bahas bersama dalam pembelajaran. Iya betul Pak Himawan. Dan terutama pada saat di lapangan kemarin yang dalam servis atau mungkin dalam passing volley, itu memang membuat anak-anak menarik karena memang mungkin selama ini juga Jakarta berbeda dengan di desa-desa yang biasanya punya lapangan voli dan sebagainya. Jadi kesempatan belajar bola voli di sekolah adalah momen berharga untuk anak-anak. Baik Pak Himawan, berikutnya saya ingin bertanya, ini hanya mungkin dari Pak Himawan berdasarkan apa yang sudah dilakukan, barangkali ada yang perlu ditingkatkan, itu kira-kira di bagian apa dalam proses pembelajaran ini Pak? Ya, untuk peningkatan pembelajaran, saya akan lebih meningkatkan lagi, mungkin lebih dalam pembelajarannya lebih dekat ke anak kemudian supaya lebih aktif lagi, mungkin akan dibuat per kelompok, kemudian akan memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis, kemudian juga supaya bisa memberikan anak-anak biar supaya lebih berpikir kritis, kemudian benalarnya lebih kritis lagi, lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya.
Iya. Nah, Pak Himawan tadi kan menyampaikan salah satu yang akan dikembangkan, yang akan diperbaiki adalah bagaimana proses pembelajaran dengan berkelompok dan meningkatkan daya kritis dari pembelajaran PJOK di anak-anak. Nah, dalam segi berkelompok ini, Pak Himawan kira-kira kenapa Pak Himawan memilih untuk berkelompok dalam proses belajar tersebut? Ya, karena dalam berkelompok nanti mereka bisa belajar bersosialisasi ya antara teman-temannya, dan juga bisa seperti bikin grup seperti permainan bola voli. Nanti mereka bikin misalkan antara grup atau kelompok atau tim, antara tim satu, tim ke A, B, C, D, E dan seterusnya. Mereka bisa melaksanakan seperti games permainan bola voli secara langsung ataupun secara beneran. Jadi mereka tidak hanya melaksanakan pembelajaran servis bawah, servis atas, tapi bisa langsung mereka mengaplikasikannya dalam bentuk permainan atau games bola voli tersebut. Berarti game antar kelompok ya, wah menarik sekali Pak Himawan. Ini benar-benar menjadi sebuah perbaikan yang bisa menjadi perkembangan di dalam proses pembelajaran. Dan Pak Himawan, kira-kira Pak Himawan punya rencana kapan untuk merealisasikan rencana tersebut? Ya, mungkin setelah bulan puasa ya. Bulan puasa, betul ya. Karena PJOK selama bulan puasa ini kita melaksanakannya di teori kelas. Nanti setelah bulan puasa kita ada lagi pembelajaran prakteknya di lapangan langsung. Setelah lebaran kita langsung melaksanakannya dengan vaksin. Baik Pak Himawan, saya berharap mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan Pak Himawan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan saya untuk bisa melihat, bukan observasi ya, tapi lebih ke melihat proses pembelajaran di kelas Pak Himawan. Dan tentu saja supervisi yang meskipun ini disebut supervisi akademik, tapi bagi saya justru saya yang belajar dari kelas Pak Himawan. Ya, terima kasih Pak Himawan. Dan Pak Safari, barangkali ada tanggapan Pak dari proses pembelajaran bola voli bersama Pak Himawan? Saya nggak bisa berangkat, saya bisa melihat dari proses pembelajaran bola voli ya. Betul Pak. Jadi kalau misalkan biasanya sintaks dari kelas sampai ke lapangan itu kan harus dimunculkan dulu ya. Mungkin sebelumnya yang namanya guru sudah berada di kelas dulu, kemudian memberikan kesiapan anak dalam rangka menerima pelajaran pada saat itu. Ya, biasa seperti itu. Kalau yang biasanya kalau pembelajaran sehari-hari gurunya langsung di lapangan. Nah, itu yang sebenarnya adalah salah ya. Nah, jadi kalau yang benar adalah guru mengawali pembelajaran itu ada dari kelas dulu, menyiapkan anak, kesiapan anak, kemudian hadir dan sebagainya. Itu tetap itu sintak itu harus dilalui ya dalam setiap semua pembelajaran, termasuk dia pembelajaran PJOK. Nah, PJOK ini kan sifatnya kinesthetis. Jadi kita bisa saya katakan anak ABK pun kalau dia punya kinesthesis yang bagus dan itu adalah superior. Yang beda dengan pembelajaran yang lain misalkan yang terkait dengan anak-anak dituntut untuk mengasah kecerdasan atau mengasah intelektual dan lain sebagainya. Jadi terus terang tidak sedikit anak-anak yang latar belakang ABK dia punya kinesthesis yang bagus dan itu adalah superior di ranah itu. Dan itu juga kita bisa bedakan. Jadi jangan sampai terjebak fenomenanya kalau anak pinter misalkan matematik, pinter yang lain, nah, begitu dihadapkan dengan olahraga dia akan bisa juga olahraga. Itu lain cerita ya. Jadi istilahnya kekhasan anak-anak atau diferensiasi anak-anak itu terlihat agak berbeda ketika dia olahraga, terutama ketika masuk ke ya, betul. Pengalaman saya sih motoriknya ya. Iya, pengalaman saya ada anak yang kemampuan sosialnya bagus tapi kemampuan di pembelajarannya enggak bagus. Itu ada anak ABK. Yang kenal sini kelas 1 Rifki itu sosialisasinya bagus, aktif di setiap kegiatan. Setiap kegiatan nggak ada capeknya Pak. Dia ikut di futsal segala macam. Itu adalah sisi kelebihan. Oleh Tuhan menunjukkan satu sisi yang lain, dan sisi yang lain. Itu yang kita sebagai guru harus melihat ke situ. Baik, terima kasih Pak Safari atas saran dan masukannya juga. Dan demikian presentasi pertanyaan percakapan pasca observasi saya dengan Pak Himawan di kelas Pak Himawan
kelas bola voli. Terima kasih Pak Imawan, Sama-sama. sukses Amin. selalu Amin. dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata selalu